Wa yaqumur ruhu wal malaikatahu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Itu An-Naba ayat 38. Itu tentang para malaikat yang berbaris, termasuk malaikat Jibril yang tidak berkata-kata kecuali yang diizinkan oleh Allah, dan perkataannya perkataan yang benar ketika memberi syafaat atau berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya baca dari penjelasan tafsir. Kita kembali ke yang awal. Barang siapa yang mendapatkan izin dari Allah untuk berkata-kata, menerangkan, maka segala kata-katanya dapat mudah dimengerti oleh pendengarnya, dan isyarat petunjuknya dapat terang jelas bagi mereka. Begini hadirin, ini pemahaman penting. Semua manfaat hanya datang dari Allah. Semua kebaikan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ada pembicara, ada pendengar, ada malaikat. May yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat. Malaikat mencatat bukan karena Allah tidak tahu, karena Allah mau saja menciptakan malaikat yang mencatat. Ada tidak ada malaikat, Allah tidak memerlukan pertolongan siapapun. Malaikat adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah tidak memerlukan malaikat, tapi Allah mau menciptakan malaikat sesuka Allah. Allah ya Hayyu ya Qayyum, tidak memerlukan bantuan siapapun. Setiap bicara ada pembicara, ada yang menyimak, ada malaikat yang mencatat, ada Allah yang maha mendengar. Tapi setiap manfaat dari perkataan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu isi hati setiap yang bicara. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Wa asiru qaulakum, dan rahasiakan kata-kata. Awijharu bih, jaharkan. Innahu, sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu isi hati. Seperti sekarang ini, ada yang bicara dan ada yang menyimak. Ada malaikat yang mencatat walaupun tidak terlihat, dan pasti ada Allah yang sedang menyaksikan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Jadi begini hadirin, ini ada seseorang yang sedang bicara dan Allah tahu persis isi hati orang tersebut. Allah juga tahu apa yang diucapkannya, pasti. Allah tahu kebenaran yang diucapkan. Dan Allah juga maha tahu yang mengucapkan itu mengamalkan atau tidak. Benar? Allah tahu isi hati, niatnya. Allah tahu di balik semua perkataan ada riya, ada ujub, ada ikhlas. Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi. Wa huwa alimum bidatis sudur. Dan Allah juga tahu benar tidaknya yang disampaikan ini. Dan Allah tahu persis
Apakah yang menyampaikannya mengamalkan atau tidak? Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi sangat tidak cukup kita belajar, kemudian kita ceramah, sangat tidak cukup. Allah tidak hanya mendengarkan ceramah kita, tapi Allah tahu kebenaran yang kita ceramahkan, kita sampaikan, niat di balik penyampaian, dan diamalkan atau tidak. Adapun penceramah sama sekali tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Tidak ada satupun hati yang bisa dibalikan oleh pembicara. Yang bisa membulak-balik hati hanya Allah, penguasa hati, muqallibal qulub. Dan tidak ada orang berubah oleh perkataan, tidak orang berubah, Allah lah yang kuasa merubah. Dialah Allah pemberi hidayah, bukan pembicara yang memberi hidayah. Jadi kalau jadi pembicara tidak usah repot-repot. Ingin dikagumi oleh yang mendengar. Ingin agar yang mendengar itu mengakui ilmunya, wawasannya. Untuk apa? Keperluan kita bicara itu cuma satu. Perkataan kita diterima oleh Allah. Dan selebihnya Allah lah yang memasukkan ke setiap hati, yang membulak balik hati, yang mencahayai hati yang gulita, menyemangatkan hati yang lemah. Itu saja hadirin. Apa yang bisa dilakukan oleh penceramah ini kan? Tidak ada. Menolong dirinya pun susah. Penceramah, pembicara harus yakin Allah mengetahui isi hatinya, Allah mendengarkan setiap ucapannya, Allah menyaksikan setiap perilakunya. Maka sambil bicara banyak doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah yang bisa memberikan pemahaman. Tidak usah berpayah-payah ingin dikagumi. Bicaralah dengan keyakinan Allah tahu isi hati, dengan keyakinan Allah mendengarkan setiap ucapan, dengan keyakinan Allah lah yang memberikan manfaat, dengan keyakinan Allah menyaksikan kelakuan dirinya. Itu yang dapat saya pahami hadirin. Maka tidak usah acting supaya bicaranya dikagumi orang yang mendengar. Mau yang mendengar 1.000.000 orang, mendengar 100.000, yang mendengar 1.000, yang mendengar 1 orang, sama. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang dengar ini presiden, para jenderal, para menteri, orang kaya, atau duafa, atau orang yang tidak punya, sama. Yang menilai itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah merasa hebat bicara di depan para pejabat, sama kan? Di depan Mabes, markas besar, di pos Kamling, Hansip, sama. Di Istana Negara, yang menilai Allah. Di Astana Anyar, pekuburan, juga Allah. Kalau sudah sibuk bicara dengan keyakinan Allah tahu isi hati, Allah yang membulak-balik hati, Allah mendengarkan setiap perkataan, Allah pun menyaksikan apa yang kita lakukan. Itu beda hadirin, percayalah beda.
Mungkin perkataannya sederhana, dalilnya sedikit. Tapi kalau Allah